Surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasalnya yang pertama, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Sekarang kita sudah semakin kenal bagaimana gaya penulisan surat Rasul Paulus ya. Dari kita baca sebelumnya, sudah dia kirim ke jemaat di Filipi, dikirim ke Galatia, dikirim ke Korintus, dikirim ke Kolose, Tesalonika. Nah, kepada Timotius jadi ada yang dikirim ke jemaat, ada yang dikirim pribadi. Kepada Timotius ini dia tulis pribadi untuk anak rohaninya yang sah dalam iman. Nah, tapi selalu gaya penulisannya sama ya. Kita lihat, coba buka deh semua surat-surat Paulus selalu dimulai dengan salam, dan di sana dia selalu memperkenalkan dirinya. Saya ulang lagi supaya kita makin ngerti bagaimana firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah ini melalui Paulus. Jadi dia tulis dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Selalu dia mau memberitahukan, mengulang-ulang bahwa bukan kehendaknya sendiri menjadi Paulus. Nah, ada orang kan mau sendiri, saya mau jadi pendeta, saya mengaku dosa hari ini ya. Dulu saya pernah setelah saya tidak lulus kedokteran, saya bilang saya masuk aja sekolah pendeta deh. Kenapa? Karena saya mau dipanggil ibu. Kan kalau pendeta semua orang panggil ibu pendeta, ibu pendeta. Nah, berarti kemauan saya dulu untuk sempat saya terpikir saya masuk aja sekolah teologi deh, biar semua orang panggil saya ibu. Itu ada seperti inilah yang hal-hal di dalam diri kita yang perlu dikalahkan oleh pikiran Kristus. Jadi kehendak saya sendiri mau jadi sekolah di teologi supaya nanti kalau saya jadi ibu pendeta saya dipanggil semua orang ibu. Karena ada kebutuhan di dalam diri saya untuk diterima orang, untuk dihargai orang. Nah, tapi dari waktu ke waktu itu manusia lama saya ya, itu dulu yang saya bilang. Tetapi Paulus ini dia tidak karena kehendaknya menjadi rasul. Dia bukan jadi rasul supaya dia dipuji-puji orang, dikatakan orang hebat, tidak. Tetapi dia selalu sebut dia adalah Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Jadi Allah yang memilih dia menjadi rasul kepada orang-orang di luar Yahudi. Jadi dia dipilih untuk mengabarkan Injil tentang Yesus kepada orang-orang di luar Yahudi. Nah, dia katakan dia Rasul Kristus Yesus, tujuannya apa? Untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Jadi cerita Paulus setiap kali dia memberitakan Injil adalah cerita tentang janji mengenai hidup dalam Kristus Yesus. Dan bagaimana dia bertemu dengan Yesus setiap kali. Kesaksian-kesaksian khotbah-khotbahnya Paulus itu berhubungan dengan pertemuannya dengan Yesus, bagaimana Yesus mengubahkan hidupnya yang dulu dia dianggap sangat keuntungan, dipuji-puji orang, diangkat-angkat orang, dihargai orang. Paulus bilang setelah bertemu Yesus, semua kuanggap sampah, tidak ada gunanya lagi. Yang kuanggap dulu sangat berharga bagiku, yang dia kejar-kejar, dia anggap sampah setelah dia bertemu dengan Yesus. Apa yang saudara anggap keuntungan dulu? Apa yang saudara anggap sangat berharga dalam hidup saudara? Hari ini firman Tuhan mengajar kita seperti Rasul Paulus. Apakah yang dulu kuanggap sangat penting, sekarang kuanggap sampah? Karena saya bertemu Yesus yang jauh lebih berharga dari semua pujian orang, dari posisi-posisi yang terbaik yang orang angkat-angkat saya. Coba dilihat, dulu pernah diangkat-angkat saat jadi bupati, saat jadi presiden, saat jadi gubernur. Setelah turun, apakah orang masih menganggap saudara seperti waktu masih di posisi itu? Coba kita lihat perjalanan-perjalanan hidup presiden-presiden terkenal, bupati, gubernur, pemimpin-pemimpin. Kadang di masa tua sudah banyak sekali tidak diingat. Sekalipun ya pasti masih ada yang ingat, tapi tidak seperti waktu di masa-masa jaya. Nah, lebih bagus saya dikenal Yesus,
daripada hanya manusia yang mengangkat dan meninggikan saya. Nah, ini Paulus menceritakan tentang hidupnya, bahwa dia rasul, dia dipilih untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, dan tujuan surat itu ditulis. Jadi selalu ada tujuan. Kali ini dia tulis kepada Timotius. Tulis jelas, anakku yang kekasih. Dia sebutkan anaknya yang kekasih. Kadang dia bilang rekan sekerjaku. Ini kadang dia bilang jemaat. Jadi Paulus menjelaskan dengan rinci di dalam suratnya. Terus dia memberkati di akhir salamnya, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Apakah saat kita menulis surat kepada seseorang, dulu ya kita sering biasa nulis surat, kita sudah memberkati orang, sudah kita mendoakan di akhir surat kita, ataukah kita cuma bercerita dan stop saja? Nah, kita belajar dari cara Paulus menulis surat. Kalau sekarang kita nggak tulis-tulis surat, mungkin lewat WhatsApp atau tulisan-tulisan yang lain. Mari kita belajar terus memberkati orang lain yang kita sementara hubungi. Kita masuk kepada perikop yang berikut. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Jadi Paulus ini adalah orang yang tahu mengucap syukur. Kenapa dia berani mengajarkan tentang ucapan syukur? Karena dia melakukan terlebih dahulu. Paulus berani mengajarkan kepada jemaat di Filipi, berkata, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena dia sudah hidupi. Paulus sementara di penjara, yang kalau orang di penjara bisa cuma nangis kerjanya, ya menyesali hidupnya, tinggal tidak bikin apa-apa. Tapi Paulus berbeda. Dia sementara di penjara, dia tidak tinggal nangis-nangis, dia malah memberi semangat kepada orang yang tidak di penjara. Dia kirimin surat ke jemaat-jemaat untuk bilang bersukacitalah, padahal dia yang harusnya dihibur orang. Dia yang lagi di penjara, dia yang lagi dikungkung di dalam terali besi, tetapi dia berkata bersukacitalah. Nah, sekarang dia ajar kepada anak rohaninya untuk mengucap syukur dan senantiasa bertekun. Dan ini dia ajarkan, dia hidupi sebelum diajarkan. Nah, banyak sekali dari kita pintar sekali ngajar, tetapi kita nggak hidupi. Ngajar anak-anak pintar, anak-anak hidup jujur, padahal kita sendiri tidak jujur. Anak-anak jangan merokok, kita sendiri merokok. Anak-anak jangan bohong, kita sendiri bohong. Nah, itu saya sudah pernah bagi, itu hidup saya banget dulu. Saya nggak pernah rokok kalau saya, tapi bohong. Saya minta anak saya dulu biasa bohong, atau suami saya bohong. Karena saya tidak mau ketahuan saya bekerja sebagai cleaning service. Saya sudah pernah bagi ya dulu. Saya pernah bagi karena dulu di Swiss itu saya di awal-awal saya ke Swiss, saya kerja apa saja, yang penting saya punya uang, yang penting saya dapat uang, kirimkan orang tua saya ke kampung. Jadi saya bikin saja apa saja yang saya bisa dapat, saya jaga anak, saya membersihkan rumahnya orang, saya bersihkan apartemen holiday, tapi saya malu kalau orang tahu pekerjaan saya. Saya malu dulu kalau orang tahu. Jadi kalau saya pergi kerja itu hari Sabtu biasanya saya pergi itu apartemen yang disewa orang itu, karena daerah kami itu tempat ski. Jadi banyak orang-orang dari Belanda, dari Belgia, dari Perancis datang untuk ski. Nah, hari Sabtu mereka keluar. Nah, di sana kompani-kompani itu mencari pekerja membersihkan apartemen yang sudah kosong. Nah, itulah pekerjaan saya di awal-awal. Saya juga kerja di restoran dulu, cuci-cuci piring, angkat-angkat piring. Semua itu saya lakukan dulu, tapi saya malu akui. Jadi kalau saya titip pesan di rumah, anak-anak sih masih agak kecil waktu itu ya, sama suami, kalau ada teman saya telepon, jangan bilang saya pergi kerja ya, saya sembunyikan. Nah, biasanya kan kita gitu, kita sembunyikan yang tidak bagus menurut kita, tapi kita pamer-pamer yang kita bisa bangga-banggakan. Nah, itulah saya banget. Sekarang saya nggak malu lagi mengakui saya dulu kerja sebagai cleaning service, saya jaga anaknya orang. Semua untuk apa? Saya cari uang saja di pikiran saya. Kemarin kita belajar 1 Timotius 6, bagaimana akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dan saya cinta uang banget dulu. Saya cuma cari uang. Nah, puji Tuhan,
saya belajar dari hari ke hari melalui kelas pemuridan Kingdom Community Center yang mengajar saya banyak hal, yang menolong saya untuk mengubah hidup saya dari cinta uang menjadi tahu bagaimana mengelola keuangan. Dan ternyata setelah saya tidak cinta uang, uang yang kejar saya. Saya sudah pernah bagi sama teman-teman ibu-ibu yang baca di sini, karena kadang kami lagi baca, saya dapat telepon lagi untuk kerja, tapi saya tolak. Kenapa? Karena saya lagi ada kelas pemuridan, saya lagi baca Alkitab sama teman-teman, saya tolak pekerjaan. Padahal uang semua itu di sana. Saya cuman kasih hari-hari tertentu di mana saya atur untuk saya bekerja, dan di sana baru saya mau. Jadi saat kita mendahulukan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua yang kita cari itu mengikuti, uang akan kejar kita saat kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kita hanya sebagai pengelola dari uang yang Tuhan kasih. Jadi banyak sekali saya salah cari sebelumnya. Saya cari uang, tapi uang yang saya cari hilang semua. Benar, itu kesaksian hidup saya. Uang yang saya cari, saya kirim ke Indonesia untuk orang tua, hilang. Saya belikan mobil orang tua, dijual habis. Masih ada banyak hal yang seperti itu, yang karena saya cuma cinta uang dulu, cuma kejar uang. Tetapi setelah saya tahu apa yang dahulu saya harus kejar, saya mau kejar dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka uang akan diberikan sesuai dengan yang saya butuhkan dan bisa jadi berkat buat orang lain. Ya, mari kita lanjut untuk sekedar membagi bagaimana kita perlu, mana yang kita perlu dahulukan dalam hidup, dan mengucap syukur kepada Dia untuk apa yang Dia berikan kepada kita. Nah, Paulus ini dia mengucap syukur kepada Allah, yang dia bilang, aku layani Allah dengan hati nurani yang murni. Jangan sampai kita layani Allah bukan hati nurani yang murni. Contoh apa? Saya rajin melayani Allah supaya nanti saya dapat uang banyak, saya dapat banyak PK, saya dikasih orang perpuluhan, saya dapat jodoh. Banyak kita punya kemauan lain, ada attachment, ada kemauan, ada udang di balik batu dengan melayani Tuhan. Kalau saya layani Tuhan, nanti anak-anak aku berhasil. Jangan pakai itu di dalam pikiran kita. Saat kita melayani Tuhan dengan murni seperti Paulus seperti di sini, yang kulayani dengan hati nurani yang murni, pasti itu sudah janji Tuhan kok, akan menjadi bagian kita. Jadi jangan tujuan kita untuk melayani Tuhan karena ada udang di balik batu kita. Layanilah Tuhan dengan hati murni, maka semua yang kita kebutuhkan Tuhan akan penuhkan, bahkan limpah-limpah kita akan terima. Jadi di sini dia katakan, aku melayani Dia dengan hati nurani yang murni, dan dia katakan bahwa setiap kali dia mengingat Timotius di dalam permohonannya, di dalam doa-doanya kepada Tuhan, baik siang maupun malam, nama Timotius disebut. Pernahkah saudara menyebut nama orang lain dalam doa saudara, atau cuman doakan dirinya sendiri, dirikan keluarga kecilnya, tidak pernah pikir orang lain? Tuhan rindu supaya kita juga memikirkan orang lain, mendoakan orang lain. Supir taksi pun, supir Grab pun yang kita ketemu di jalan, berkati. Doakan juga Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang setiap hari supaya kita memberkati mereka. Berkati tukang sayur, tukang ikan, dokter gigi, dokter siapapun, suster-suster atau siapapun yang kita ketemui. Dan pastinya kita mendoakan keluarga kita ya, tetapi jangan cuma diriku sendiri. Kami belajar itu ada di kelas pemuridan, kami belajar, baru-baru saya ikut Intensive Discipleship Training Course, ada tentang Tritunggal saya. Tritunggal saya adalah diriku, apalagi Bu Arjani ya tahu ya, saya sendiri, diriku, dan hidupku sendiri. Jadi aku semua. Nah, padahal kalau Tuhan mau itu kita jadi berkat buat orang lain, bukan hanya diri kita sendiri yang kita pikirkan. Jangan egois, cuma pikir diri sendiri. Yang penting keluargaku baik-baik saja, aku nggak care biar saudaraku, keluarganya saudaraku, saya tidak mau pikir. Yang penting keluarga intiku yang baik. Nggak urus lagi saudaranya sendiri yang punya keluarga, yang penting keluargaku sendiri baik. Yang berikut ayat keempat.
Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Kenapa dia bilang begini? Artinya dia pernah melihat Timotius mencurahkan air mata. Dan dia bilang setiap kali aku terkenang air matamu yang kau curahkan itu, dia rindu untuk ketemu Timotius lagi. Dia rindu untuk melihat bagaimana anak rohaninya ini, yang dia kasihi itu semakin dekat dengan Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman Timotius itu tulus ikhlas, berarti ada iman yang tidak tulus ikhlas ya. Iman yang cuma mencari kepentingan diri sendiri. Nah, padahal iman itu saat kita imani semua untuk Tuhan, kembali kepada Tuhan. Roma 11 ayat 36 mengatakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi tujuan iman kita adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan yang membangkitkan iman kita, yang mendampingi kita di dalam perjalanan iman, dan semuanya nanti kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi iman yang tulus ikhlas seperti Timotius. Mari hari ini kita minta iman yang tulus ikhlas, bukan iman yang cuma mencari kepentingan diri sendiri, cuma mengimani supaya saya sehat, saya sembuh, saya kaya, supaya keuntungan untuk diriku sendiri. Tapi mari kita imani, keluargaku dipulihkan, keuanganku dipulihkan, pekerjaanku diberkati, tapi semuanya saya mau kembalikan kepada Tuhan. Bukan untuk sayanya, tetapi segala kemuliaan saya kembalikan kepada Tuhan. Ini teladan iman murni, iman yang tulus ikhlas yang Timotius punya, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Jadi iman itu ternyata bisa ditularkan. Iman itu dilihat oleh Timotius di neneknya dan ibunya. Dia tidak lihat di papanya. Ini Timotius, papanya itu orang Yunani yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi mamanya dan neneknya, Lois dan Eunike, di sana dia belajar iman. Jadi maukah kita menularkan iman kepada anak-anak kita, atau kita cuma menularkan sakit hati, menularkan kemarahan, menularkan kepanikan, menularkan kejengkelan? Pilihan ada pada kita hari ini. Kita belajar dari neneknya Timotius dan mamanya Timotius, mereka menularkan, mengimpartasikan iman kepada Timotius. Jadi sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi hidup di dalam diri Timotius karena dia bertumbuh bersama neneknya, bersama ibunya, dan dia belajar iman di sana. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi Paulus itu memperingatkan Timotius supaya dia kobarkan itu karunia Allah. Jadi masing-masing kita ada karunia Allah, apalagi kalau sudah ditumpangkan tangan, seperti Paulus menumpangkan tangan kepada Timotius, tapi tidak cukup di sana. Kita perlu kobarkan lagi. Kalau Tuhan kasih karunia kita untuk melayani, kobarkan itu. Jangan disimpan-simpan, itu bisa menjadi adem nanti, menjadi suam-suam kuku, dan akhirnya menjadi tidak bisa lagi kita lakukan. Coba deh kalau sudah terbiasa nggak melayani orang, kita akan kaku melayani orang. Saya ingat itu lama saya nggak ngundang-undang teman ke rumah untuk makan. Nah waktu saya undang lagi teman ke rumah untuk makan, saya nggak terbiasa lagi gimana taruh piring semua, saya jadi kaku. Jadi kalau saya semakin sering melakukan satu pekerjaan, saya layani teman-teman, saya undang teman makan siang, saya lebih gampang untuk melakukan. Jadi itu perlu dikobarkan. Demikian juga dengan karunia-karunia lain yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Karunia misalnya menasehati. Kalau kita dapat itu, jangan di-stopkan. Teruslah pakai karunia, minta hikmat Tuhan, menasehati, memberi semangat kepada orang lain supaya berkobar terus, dan Tuhan akan tambahkan terus kalimat-kalimat yang kita bisa pakai, kalimat hikmat kalau kita kobarkan terus-menerus. Nah, ini yang Paulus ajarkan supaya dikobarkan terus itu karunia Allah yang ada pada Timotius.
Ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini sangat terkenal ini ayat ya. Orang-orang yang penakut biasanya diberikan ayat ini. Tuhan tidak memberi roh yang membangkitkan ketakutan. Allah tidak memberikan itu, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, hari ini terima itu. Roh yang masih sering takut masa depannya, takut pekerjaannya, takut pelayanannya, takut keluarganya. Terima berkat Tuhan hari ini. Terima firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan memberikan kepada saya roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari perkatakan kepada diri sendiri hari ini dan amini. Hari ini aku percaya, coba katakan, hari ini aku percaya bahwa Tuhan tidak memberikan kepada saya roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ada yang malu kan bersaksi tentang Tuhan? Ada yang malu menceritakan bagaimana Tuhan baik dalam hidupnya. Gampang sekali cerita yang lain-lain, tetapi saat diminta menceritakan kebaikan Tuhan menjadi malu, tutup mulut, tidak berani. Mulailah hari ini kobarkan itu karunia Tuhan yang sudah dikerjakan dalam hidup kalian, dalam hidup kita. Ceritakan betapa baiknya Tuhan dalam hal sekecil apapun. Kita bisa menceritakan, jangan malu bersaksi tentang Tuhan, dan janganlah malu karena aku, maksudnya Paulus, Timotius, jangan malu karena aku, Paulus, orang tua rohanimu, seorang hukuman karena dia di penjara. Biasakan orang kita jadi malu mengakui dia di penjara. Gampang mengakui orang yang jadi punya jabatan tinggi ya. Oh, itu keluargaku, dia bupati, dia gubernur. Tapi keluarganya yang sementara di penjara nggak mau diakui. Nah, ini Paulus bilang, jangan malu mengakui aku, jangan malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Paulus di penjara bukan karena dia bersalah, tetapi karena Kristus yang dia beritakan. Dan dia mengajak Timotius untuk ikut menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Menderita menurut orang tetapi tidak dirasakan oleh Paulus, karena Kristus yang sudah menanggung semua penderitaannya. Ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi kita diselamatkan, Tuhan panggil kita dengan panggilan kudus bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita pintar berkhotbah, bukan karena kita pintar menyanyi, bukan karena kita pintar melayani, tetapi bukan karena perbuatan kita Tuhan memanggil kita dan menyelamatkan kita, tetapi hanya karena kasih karunia-Nya sendiri di dalam Kristus Yesus. Dia menyelamatkan kita. Jadi jangan merasa sok, saya rajin sekali melayani Tuhan, saya berikan hidupku sama Tuhan. Kita bisa berikan semuanya, tetapi kalau tidak ada kasih karunia tidak ada gunanya. Hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Perbuatan baik kita hanyalah bentuk kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih setia-Nya buat kita. Jadi bukan semua yang kita lakukan itu yang menyelamatkan kita, tetapi kasih karunia-Nya melalui Tuhan Yesus Kristus. Ayat 10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kita tahu Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang mematahkan kuasa maut, yang bangkit setelah mati, dikubur selama 3 hari, supaya kita juga memperoleh kuasa kebangkitan. Jadi kita yang percaya sekalipun nantinya pasti kita akan mati semua, tetapi saat kita terima firman ini, kita tahu sekalipun kelak aku akan mati, atau keluarga kita yang sudah mati,
Kita percaya bahwa saya ada kuasa kebangkitan. Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut, kuasa itu juga ada pada saya. Pada saat waktunya nanti, Tuhan Yesus datang menjemput semua orang. Saya nantinya kalau saya sudah mati, Tuhan bangkitkan bersama-sama dengan Dia, karena kuasa kebangkitan ada pada saya saat saya mempercayai Dia. Ayat 11, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Jadi kembali ayat yang tadi sudah dikatakan di ayat 1 bahwa dia memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Dia ulang di ayat 11 bahwa untuk Injil inilah, untuk Kristus Yesuslah yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati, Paulus telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Dia menderita, dia dihina, dicerca, gak diperhatikan orang, tapi Paulus tidak malu. Nah, hari ini apa yang membuat saudara malu? Apakah ada orang yang mencerca karena iman kepada Tuhan? Jangan takut dihina manusia. Yang penting Tuhan menerima kita. Yang paling penting Tuhan mengasihi kita. Manusia bisa menolak kita, manusia tidak menerima kita, tetapi kalau Tuhan menerima kita, itu yang paling utama. Jadi Paulus mengatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Tapi kita lihat ya, Tuhan Yesus ada yang terima, ada yang tidak terima. Seperti itu juga dalam hidup kita sebagai pengikut-pengikutnya. Akan ada orang yang menerima kita, tetapi akan ada orang juga yang menolak. Jadi jangan rendah hati rendah diri saat melihat orang tidak mau menerima kita. Yesus pun sudah mengalami seperti itu, tetapi pasti akan ada juga orang yang menerima kita. Kita akan mengikuti cara hidup Yesus. Saat kita memberikan hidup kita kepadanya, kita dikasihi banyak orang, tetapi ada juga yang tidak mengasihi seperti Yesus mengalami. Jadi siapkan hati, jangan kita jadi sedih kalau orang mungkin membicarakan yang tidak baik tentang kita. Yang penting kita tahu saya melakukan kebenaran, saya menghidupi kebenaran. Ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Setiap pengajaran yang kita dengar, firman-firman yang telah kita dengar, contoh-contoh ajaran sehat yang sudah kita dengar, dikatakan peganglah itu. Pegang itu, digenggam ya, jangan dilepaskan, supaya kita tetap dituntun dengan pengajaran yang sehat. Kalau kita diajar, jangan bohong, jujur dalam hidup, pegang terus itu, supaya kemanapun kita pergi, kita tidak bohong, kita tetap berdiri di atas kebenaran. Kejujuran itu jangan cuma dipikir yang tinggi-tinggi. Taruh sesuatu barang saja, kan saya ingat kalau misalnya makan biskuit saja ya, makan biskuit, terus yang terakhir makan itu plastiknya sudah kosong. Kadang dibilang siapa yang makan terakhir, nggak mau ngaku, jujur aja saya baru ambil plastik kosongnya, buang di tempat sampah. Tapi kebanyakan bohong cuma untuk hal kecil begitu, karena tidak mau dimarahin atau tidak mau dibilang salah. Jadi jangan sampai untuk hal kecil bohong, karena kalau kita sudah tidak jujur di hal kecil, pasti kita tidak jujur di hal-hal yang besar. Orang yang kelihatannya besar sekali bohong sekarang, misalnya laki-laki yang bohong ke istri, istri yang bohong ke suami, pergi berselingkuh atau yang lain-lain, pasti dimulai dari hal-hal kecil dulu, bohongnya yang kecil-kecil dulu. Mungkin dia yang ambil gelas, baru dia bilang bukan saya, karena takut untuk dimarahi atau takut dibilang salah. Jadi belajarlah dari hal kecil untuk jujur, untuk mengakui, supaya yang hal-hal besar nanti kita sudah terbiasa untuk selalu jujur. Ayat yang ke-14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Apakah harta yang indah yang Tuhan telah percayakan kepada kita? Firman-Nya. Pelihara terus firman-Nya. Cara memelihara firman Tuhan adalah apa? Menghidupi, mempraktekkan. Peliharalah firman Tuhan dalam hati kita dengan kita mempraktekkan. Kalau dipraktekkan, jangan cinta uang, praktekkanlah itu. Itulah harta yang indah yang Tuhan percayakan buat kita. Kalau dikatakan peliharalah sanak saudaramu, itu adalah harta yang indah.
peliharalah itu karena Tuhan sudah percayakan dengan cara mempraktekkan. Jangan cuma dengar, keluar telinga, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi harus masuk, nyemplung di hati dan kita lakukan. Pasti nggak susah. Saat kita mau, Roh Kudus yang akan tuntun kita. Ada the power of mau, ya, kami sering menyebut the power of mau, kekuatan dari kemauan. Saat kita mau, Roh Kudus yang memampukan kita. Ayat 15, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Jadi dia memberitahukan kepada Figelus, kepada Timotius bagaimana Figelus dan Hermogenes serta orang-orang lain di Asia kecil yang berpaling daripada Paulus, artinya tidak mengikuti lagi pengajaran yang Paulus sampaikan. Ayat 16, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Jadi dia mendoakan keluarga Onesiforus yang berulang-ulang, itu berarti nggak cuma satu kali, menyegarkan hati Paulus. Jadi Paulus pun sekalipun dia pengajar, sekalipun dia rasul, dia juga membutuhkan orang lain yang menyegarkan hatinya. Kita selalu butuh orang lain, setinggi apapun kita, presiden yang paling tinggi pun butuh orang lain. Jadi jangan pikir saya nggak butuh orang lain. Saya sudah bupati, saya sudah gubernur, saya sudah wakil gubernur, saya sudah presiden. Tidak, Paulus pun dalam kerasulannya, dalam jabatannya sebagai rasul, sebagai pemberita, sebagai guru, dia butuh orang lain yang menyegarkan hatinya. Dan ini yang dikatakan di sini, keluarga Onesiforus, merekalah ini yang berulang-ulang menyegarkan hatinya. Berarti ada masa juga di mana Paulus mungkin capek dengan semua yang dia hadapi, sehingga Tuhan kirim orang-orang seperti keluarga Onesiforus ini yang menyegarkan hatinya. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Jadi keluarga Onesiforus ini tidak malu menjumpai Paulus di dalam penjara. Nah, banyak orang saat kita lagi top-topnya, lagi sukses-suksesnya, semua punya teman. Teman saya, keluarga saya. Tetapi pas sudah jatuh tidak ada yang mengakui lagi. Semua jauh. Cuma pada saat sukses semua jadi teman, semua jadi keluarga. Tapi saat sudah tidak sesukses itu, semua pada jauh, semua sudah tidak mengakui. Dan Paulus mengakui keluarga Onesiforus ini tidak malu menjumpai dia di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Jadi waktu di penjara di Roma, keluarga ini juga datang menjumpai Paulus. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Jadi Paulus mengingatkan kepada Timotius, ingat orang-orang yang pernah berbuat baik kepadamu. Jangan lupa orang yang pernah memberimu air putih. Jangan lupa orang yang pernah memberikan engkau tumpangan. Jangan lupa sekecil apapun orang baik kepadamu, ingatlah mereka. Ini kurang lebih yang saya bisa dapat bagaimana Paulus menceritakan ini kepada Timotius, supaya dia mengingat kebaikan orang dan mendoakan orang-orang yang baik itu. Dan kiranya dikatakan di ayat 18, kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya, kepada orang-orang yang sudah pernah menolong dia, kepada orang-orang yang sudah pernah berulang-ulang menyegarkan hatinya. Mari kita bertanya kepada diri kita hari ini, siapa orang yang sudah berulang-ulang menyegarkan hatiku, atau orang yang sudah pernah menolong saya di dalam hal sekecil apapun. Mari doakan orang tersebut, mari bagikan berkat juga kepada orang-orang lain. Bagikan, jangan simpan sendiri, jangan stop di kita, tetapi mari kita juga pergi untuk menyegarkan hati orang lain setelah kita pernah merasakan bagaimana hati kita disegarkan oleh orang lain. Amin. Demikian pengajaran dan ucapan syukur, nasihat Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang kita sudah baca dan renungkan bersama hari ini. Kiranya Roh Kudus yang akan mengajari kita, mengajarkan apa yang masih kita salah lakukan sebelumnya, menuntun kita memperbaiki kelakuan-kelakuan kita dan mendidik kita hidup dalam kebenaran. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.